Chapter 91. Mencuri harta karun. Sementara kurcaci itu sangat puas dengan dirinya sendiri, Han Li sedang merencanakan dalam pikirannya. Dua pria dengan cepat melompat keluar dari sisi 7 misteri. Setelah mereka melompat dari kerumunan, tanpa berkata apa-apa, mereka langsung bergegas menuju kurcaci itu secepat kilat. Mereka adalah dua paman bela diri Wang Juechu yang tersisa. Kedua pria ini memasang ekspresi berduka. Jelas bahwa kematian pria jangkung dan tegap itu membuat mereka sangat sedih. Akibatnya, mereka merasakan kebencian yang tak ada habisnya terhadap cahaya emas biksu dan tidak memperhatikan gerakan transenden pedangnya. Mereka dikonsumsi oleh rasa haus untuk membunuh lawan dan membalas dendam atas nama rekan mereka yang jatuh. Pemimpin Sekte Wang awalnya berencana untuk memblokir tindakan sembrono mereka, tetapi mengakui bahwa kurcaci ini, yang mampu menggunakan teknik mistik, harus dihadapi cepat atau lambat. Kedua paman bela diri ini adalah satu-satunya yang mampu mengancam kurcaci. Daripada menghalangi mereka sekarang, akan lebih baik untuk mengambil keuntungan dari keinginan paman bela dirinya untuk membalas dendam dan membuat mereka bentrok dengan kurcaci segera. Memikirkan hal ini, Wang Juechu menelan kata-kata yang akan dia katakan untuk memanggil mereka kembali. Biksu cahaya emas telah mempelajari pelajarannya belum lama ini dan tidak berani memandang rendah lawan-lawan ini. Dia mendorong cahaya abu-abu ke arah keduanya dengan satu jari. Cahaya abu-abu segera berubah menjadi seberkas cahaya panjang dan terbang langsung ke arah mereka. Paman yang menyerupai seorang sarjana segera menduga bahwa cahaya abu-abu pedang terbang akan terbang ke arah mereka. Dia mengangkat alis dan mengangkat tangannya, meluncurkan garis perak tipis dari lengan bajunya. Itu bertabrakan dengan seberkas cahaya abu-abu secara langsung, menghentikannya sejenak. Namun, seberkas cahaya abu-abu kemudian bergegas ke depan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tampaknya garis perak tidak memiliki banyak efek. Yang lain tidak dapat dengan jelas membedakan sifat garis perak, tetapi dengan penglihatan ekstrim yang dianugerahkan kepadanya oleh seni musim semi abadi, Han Li dapat melihatnya dengan sangat jelas. Itu terdiri dari puluhan jarum perak yang ditembakkan secara berurutan dalam garis lurus. Namun, dia tidak tahu metode apa yang digunakan cendekiawan itu. Teknik yang begitu kuat, yang mampu meluncurkan banyak jarum tipis-tipis, sangat menarik perhatian Han Li. Melihat bahwa jarum perak tidak berpengaruh, cendekiawan itu tidak panik dan malah mulai memutar tubuhnya seperti gasing. Segera setelah itu, siluetnya yang berputar mengeluarkan sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran yang terbelah menjadi dua bagian. Satu bagian berubah menjadi aliran perak yang langsung mengenai cahaya abu-abu, menghasilkan suara berderak yang tajam saat mereka menabrak satu sama lain. Sayangnya, itu tidak dapat menghancurkan garis abu-abu cahaya. Bagian lainnya terbang lurus ke arah kurcaci, bertabrakan dengan penghalang emas. Ding-ding. Dampaknya sendiri adalah pemandangan yang spektakuler. Garis cahaya abu-abu meluncur dengan sendirinya ke aliran perak, menyebabkan sejumlah besar pecahan puing berjatuhan. Karena mereka benar-benar hancur, seseorang tidak bisa lagi melihat penampilan aslinya, tetapi benda-benda yang memantul dari penghalang emas itu utuh, hanya menerima sedikit kerusakan. Benda-benda ini membentuk aliran perak dan terdiri dari beberapa pisau lempar, tasbih, biji teratai besi, koin logam, dan segudang senjata tersembunyi. Bahkan ada beberapa item asing yang tidak bisa disebutkan namanya. Cahaya emas biksu sedikit terkejut. Namun, dia segera melengkungkan bibirnya dan berpikir bahwa senjata logam biasa yang biasa ini tidak mungkin menangkis hartanya untuk waktu yang lama. Tai! Teriakan besar seperti guntur musim semi bergema di seluruh arena, mengejutkan semua orang yang hadir dan membuat mereka kagum. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa pria berpakaian abu-abu, yang awalnya bergegas keluar bersama sarjana, telah menarik pedang berharga dari punggungnya pada saat yang tidak diketahui dan terus berjalan menuju cahaya abu-abu. Sekitar 2 inci cahaya terpancar dari ujung pedang yang dia pegang. Cahaya terus tumbuh dan menyusut, mengeluarkan udara dingin yang mengancam.
Titik pedang. Tidak diketahui siapa yang pertama kali meneriakkan nama keterampilan pedang tertinggi yang dirindukan setiap pendekar pedang, bahkan dalam mimpi mereka. Tiba-tiba, ada ledakan. Gairah berkobar baik dari dalam maupun luar panggung. Jika seseorang mengatakan pedang terbang hanyalah rumor dari legenda, maka Sword Point akan menjadi legenda Jiang Hu yang akan dirindukan oleh semua pendekar pedang. Saat ini, tidak hanya Sword Point dan pedang terbang yang muncul secara berurutan, tetapi juga konfrontasi langsung mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terbakar amarah karena tidak bisa menyaksikan pemandangan seperti itu? Ini adalah momen yang bisa membuat hidup terasa berharga. Namun, pada saat ini, Jia Tianlong tidak senang dengan kerumunan. Sebaliknya, orang-orang di sekitarnya merasakan aura dingin dilepaskan saat dia merasakan aliran keringat dingin. Baru sekarang dia mengerti bagaimana rasanya ketakutan di belakang. Meskipun dia sebelumnya tahu bahwa Sekte Tujuh Misteri menyembunyikan 3 ahli hebat, dia tidak mengantisipasi bahwa ahli ini akan memiliki keterampilan yang cukup hebat sehingga dia dapat menggunakan Sword Point. Seandainya dia tidak meminta cahaya emas biksu ini untuk bertindak, Jia Tianlong takut bahwa orang berpakaian abu-abu ini, yang mampu menggunakan pedang titik, dapat membunuh setiap orang di sisinya. Sementara ekspresi ketakutan Jia Tianlong memucat, pria berpakaian abu-abu telah tiba di bawah garis cahaya abu-abu. Pada saat ini, tidak diketahui apakah cendekiawan itu telah kehabisan persediaan senjata tersembunyinya atau cendekiawan itu sengaja berhenti, tetapi rotasi tubuh cendekiawan itu berhenti tiba-tiba, memutus aliran perak yang mendorong cahaya abu-abu. Tidak lagi menghadapi perlawanan apapun, cahaya abu-abu secara alami jatuh ke kepala pria berpakaian abu-abu itu. Pria berpakaian abu-abu itu menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan tanpa rasa takut melompat tinggi ke udara. Dia melambaikan ujung pedangnya dan dengan ganas menyerang cahaya abu-abu itu. Suara dang yang jelas menyebar di udara. Pria berpakaian abu-abu itu jatuh ke tanah dari udara dan terhuyung mundur beberapa langkah. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Ekspresinya menjadi putus asa dan lesu. 3 inci pertama dari pedang panjang di tangannya telah menghilang dan berubah menjadi tonjolan datar. Garis abu-abu menderita melalui serangan ini seperti burung yang ditembak dan jatuh dari langit. Bahkan setelah mendarat di debu, kecemerlangan cahaya abu-abu tidak berkurang. Sebaliknya itu terus berdenyut tanpa henti, tampak utuh dan benar-benar kuat. Melihat kejadian ini, kedua massa serentak berteriak kaget. Namun, tangisan anggota Sekte Tujuh Misteri dipenuhi dengan kegembiraan, sementara pihak Jian Tianlong dipenuhi dengan kekhawatiran. Sarjana itu juga gembira, tetapi dia ragu-ragu sejenak ketika dia melihat pria berpakaian abu-abu dan mata kurcaci itu. Namun demikian, tubuhnya terbang ke arah kurcaci, bersiap untuk mengirim musuh. Tanpa menunggu sarjana itu terbang bahkan beberapa langkah, pria berpakaian abu-abu itu tiba-tiba berteriak dari belakang, "Cepat, menghindar." Pikiran cendekiawan itu terkejut, tetapi dia segera mulai bergerak. Namun, dia merasakan sensasi dingin dari lehernya dan melihat cahaya abu-abu terbang melewatinya. Dia menyaksikan tubuh tanpa kepala berlari ke depan beberapa langkah yang segera jatuh ke lantai. Bagian belakang tubuh itu tampak sangat familiar. Saat cendekiawan itu memikirkan hal ini, kesadarannya dengan cepat memudar. Cahaya emas biksu benar-benar arogan pada saat ini. Dia sekali lagi memerintahkan cahaya abu-abu di tanah untuk tiba-tiba bangkit dan terbang menuju pria berpakaian abu-abu, satu-satunya yang selamat dari 3 ahli. Dia sangat bangga dengan skema kecil yang dia gunakan untuk menyingkirkan cendekiawan itu. Tepat ketika dia berencana untuk segera membunuh apa yang tersisa dari Sekte Tujuh Misteri setelah membunuh pria berpakaian abu-abu ini, dia tiba-tiba mendengar sebuah kalimat dari sosok di antara kerumunan. "Benda milikmu ini terbang, aku sudah menyukainya. Bagaimana kalau Anda memberikannya kepada saya dan biarkan saya bermain dengannya?" Tepat ketika dia mendengar ini, dia merasakan kekuatan spiritual yang hebat mendekati cahaya abu-abunya dan secara paksa memutuskan hubungannya dengan itu, merenggutnya dari kendalinya.
Cahaya abu-abu yang awalnya terbang ke arah pria berpakaian abu-abu itu berubah di udara dan terbang ke kerumunan. Kemanapun cahaya abu-abu itu pergi, orang-orang kehilangan akal karena ketakutan dan menghindarinya di semua tempat. Hanya pemuda yang tampak biasa hanya 17-18 tahun berdiri tak bergerak dari tempat aslinya. Pemuda ini tersenyum ke arah cahaya emas biksu sejenak, memperlihatkan gigi putih bersihnya yang kontras dengan kulitnya yang kecoklatan. Dia kemudian menunjuk ke cahaya abu-abu yang dengan patuh jatuh ke tangannya. Seorang pembudidaya abadi. Hati kurcaci itu bergetar dan kulitnya menjadi pucat, tidak bisa dibandingkan. Chapter 92. Jimat Pedang. Setiap orang yang telah melihat tindakan pemuda ini semua berpikir bahwa mata mereka pasti telah mengecewakan mereka. Awalnya, ketika mereka melihat cahaya abu-abu berbelok dan terbang menuju kerumunan dari 7 misteri sekte, mereka percaya cebol telah berubah pikiran, berniat untuk membunuh sisa murid seni bela diri yang rendah hati dan kemudian menangani orang berpakaian abu-abu. Siapa yang mengira bahwa garis abu-abu itu akan terbang ke kerumunan dan benar-benar mendarat di tangan seorang murid yang tampaknya biasa, yang dengan mudah menerimanya. Ini terlalu banyak untuk dipercaya. Sisi 7 misteri sekte, termasuk pemimpin sekte Wang dan pria berpakaian abu-abu, merasa terkejut sekaligus lega dari penyelamatan yang tak terduga. Wang Juechu dalam ekstasi dan bahkan lebih senang bahwa dia memiliki pandangan ke depan untuk setuju membiarkan Han Li berpartisipasi dalam deathmatch. Dia tahu bahwa kelangsungan hidup para peserta dalam deathmatch, serta kelangsungan hidup dari 7 sekte misteri, selanjutnya akan sepenuhnya bergantung pada Dr. Han Li yang sangat misterius ini. Li Feiyu telah mengerti apa yang telah dicuri oleh Han Li. Pada saat ini, mulutnya terbuka dan tidak menutup untuk sementara waktu. Meskipun dia tahu teman dekatnya agak luar biasa, untuk dapat mengambil pedang terbang pembudidaya immortal adalah suatu prestasi yang hanya bisa diimpikan oleh Li Feiyu, membuatnya benar-benar pusing. Ini benar-benar membuat Zhang Xiwer, Elder Li, dan lawannya Jia Tianlong terbelalak dan tidak bisa berkata-kata. Setiap ekspresi wajah mereka sangat indah untuk dilihat. Banyak tatapan ditembakkan, termasuk ketakutan, keraguan, dan kejutan yang menyenangkan, tetapi semuanya jatuh ke Han Li. Han Li memiliki ekspresi yang halus dan tersenyum selama ini. Sepertinya dia tidak peduli sedikit pun untuk tatapan penuh perhatian para penonton. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilan yang tenang itu, pikirannya dipenuhi dengan depresi yang tak ada habisnya. Hanya surga yang tahu bahwa Han Li benar-benar tidak ingin mengambil tindakan. Rencana awalnya adalah menunggu kurcaci itu dengan lalai menjatuhkan penghalang emasnya dan kemudian melakukan serangan diam-diam. Sampai saat itu, dia akan menyembunyikan dirinya di belakang dan menggunakan bola api yang sangat kecil untuk membunuh lawan dengan mudah. Tetapi siapa yang mengira bahwa rencana surga akan menggantikan rencana manusia? Han Li, dari hanya melihat garis abu-abu terbang, telah menimbulkan iritasi yang tidak nyaman dan secara tidak sadar menggunakan teknik yang telah dia pelajari sebelumnya melalui latihan tanpa akhir. Teknik telekinesis. Hasilnya adalah perebutan benda dengan mudah. Kejang sederhana seperti itu sangat tidak terduga. Han Li hanya memperluas kekuatan sihirnya ke arah garis abu-abu dan dengan mudah menghapus kekuatan spiritual kurcaci itu, membangun hubungan antara dia dan cahaya abu-abu. Di satu sisi, Han Li dengan mudah menguasai harta lawan dan diam-diam merasa senang. Di sisi lain, dia sekarang tidak punya pilihan selain menghadapi kurcaci itu, membuatnya agak gelisah. Dia jelas mengerti bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mematahkan cangkang kura-kura lawan. Satu-satunya hal yang memberinya kenyamanan adalah kekuatan sihirnya telah melampaui lawannya beberapa kali lipat. Tentu saja, sedikit kegelisahan tidak terlihat pada ekspresi Han Li. Itu karena dia sepenuhnya sadar bahwa jika seseorang memegang posisi tinggi secara psikologis, maka mereka akan memiliki keuntungan besar dalam konfrontasi sejati dan sedikit banyak akan meningkatkan peluang keberhasilan secara tiba-tiba.
Ini adalah trik yang dia pelajari dari dalam manual seni pedang berkedip. Akibatnya, setelah mengenali kurcaci sebagai musuh besar, Han Li menunjukkan kebalikannya dan malah menunjukkan ekspresi memiliki kartu di lengan bajunya. Dia dengan santai memindahkan harta yang baru saja dia ambil bola-balik di tangannya. Garis abu-abu tetap bersemangat, dan panjangnya tidak pasti, bentuk aslinya masih belum jelas. Han Li mengangkat kepalanya untuk melihat kurcaci yang agak pucat dan sedikit tersenyum. Dia dengan ringan menggosok garis abu-abu di antara tangannya. Kecemerlangan garis abu-abu itu segera habis, mengungkapkan penampilan aslinya. Itu sebenarnya adalah jimat kertas Taois. Selain itu, gambar pedang abu-abu kecil digambar pada jimat aneh ini. Pedang abu-abu kecil di jimat kertas digambar dengan jelas dan hidup, seolah-olah itu nyata. Selain itu, tidak ada kekuatan sihir yang mendesak pedang kecil itu untuk bergerak. Namun pedang itu memancarkan cahaya redup dengan sendirinya, seolah-olah itu adalah pedang yang sangat tajam. Aura dinginnya mengancam. Namun, dia memiliki pemikiran kedua tentang jimat Taois ini. Mengingat tampilan hebat sebelumnya dari kekuatan misteriusnya yang luar biasa, dia merasa agak puas. Bagaimanapun, keganasannya terlihat dengan matanya sendiri, dia yakin itu akan sangat berguna di kemudian hari. Han Li dengan mudah mengantongi jimat di dadanya. Dia tidak berani dengan sombongnya menggunakan item ini di depan pemilik sebelumnya. Siapa yang tahu trik apa yang bisa dilakukan lawan dengan jimatnya? Selain itu, dia cukup asing dengan teknik telekinesis, karena tidak pernah mempraktikkannya pada objek yang cocok. Dia mengira jika dia menggunakan benda ini sekarang, akan sangat sulit untuk melukai lawannya dengan benda itu. Di seberangnya, Biksu Golden Light menatap tak berdaya saat Han Li mengantongi harta yang telah diambilnya darinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi marah, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melangkah maju dan merobeknya darinya. Perlu diketahui bahwa karena lawan dapat dengan mudah menghapus kekuatan spiritualnya dari jimat, kekuatan sihir lawannya harus beberapa kali lebih dalam dari miliknya. Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melawannya. Han Li melihat bahwa kurcaci itu tegang. Cahaya emas biksu jelas marah tetapi tidak berani berbicara, mengetahui bahwa dia sudah ditundukkan oleh lawannya. Tidak tahu siapa yang lebih unggul, saraf Han Li mau tidak mau ingin menyelesaikan masalah ini lebih jauh lagi. Akhirnya, memutuskan untuk menjadi rubah yang menyamar sebagai harimau, Han Li menggunakan Imperial Flight Technique di tubuhnya, sosoknya melintas beberapa kali sampai dia tiba di depan kurcaci itu. Melihat Han Li bergerak seperti dewa muncul dan iblis menghilang, cahaya emas biksu menjadi semakin ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, dengan takut-takut berkata dengan suara lembut, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Saya tidak menaklukkan sumber daya wilayah ini. Saya juga tidak mengambil ramuan spiritual atau ramuan abadi. Saya hanya menerima sedikit dari emas manusia ini, tidak lebih. Selanjutnya, saya tidak melanggar kepentingan klan lokal Anda. Kamu tidak punya alasan untuk membunuhku." Mendengar kata-kata ini, Han Li diam-diam senang. Dia tahu lawan telah salah mengira dia sebagai perwakilan dari beberapa klan budidaya immortal. Keyakinannya tiba-tiba naik sedikit. Dia sengaja memberikan senyum tipis, dan segera setelah itu, dia berpura-pura identitas misterius dan dengan lembut bertanya, "Saya tidak tahu siapa yang mulia. Mengapa Anda mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam urusan fana dan mengganggu tatanan lokal dunia sekuler? Ini menempatkan klan saya dalam posisi yang sulit." Mendengar pikiran kota lawan dan berpikir bahwa Han Li tidak memiliki niat untuk membuangnya, kurcaci segera membangkitkan semangatnya. Kedua bola matanya yang kecil berputar di beberapa lingkaran dan dia buru-buru berkata dengan sikap mengelak, "Saya adalah murid klan Ye dari pegunungan Qin Ye. Aku hanya lewat. Karena saya adalah teman lama komandan geng serigala liar, saya tidak dapat menolak permintaan mereka dan memutuskan untuk membantu mereka. Sama sekali tidak ada niat saya untuk dengan sengaja menyinggung klan Anda. Saudaraku, saya harap Anda akan memaafkan saya."
Apa nama klan bangsawan Anda? Di masa depan, pria yang rendah hati ini pasti akan mengunjungi klan Anda untuk meminta maaf atas pelanggaran ini. Chapter 93. Api yang mengamuk membakar musuh. Setelah mengungkapkan fakta bahwa dia adalah seseorang dari klan Y, kurcaci itu tanpa sadar membusungkan dadanya. Seolah-olah dia bisa mendapatkan dukungan dari kata-kata yang baru saja dia ucapkan, nada suaranya juga menjadi lebih berani. Sepertinya dia sangat yakin tentang ketenaran yang terkait dengan nama Y Clan dari Qin Y Mountain Range. Melihat betapa beraninya kurcaci itu tiba-tiba, Han Li tahu bahwa klan Ye pastilah klan abadi yang terkenal. Namun, meskipun kurcaci itu memiliki dukungan yang mengesankan, dia masih panik selama awal pertarungan dan membuat kesalahan yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak berbohong. Dia bukan siapa-siapa di dalam klan Immortal. Hidup atau matinya tidak memiliki arti penting bagi klan, yang tidak akan bergerak bahkan jika dia binasa. Han Li membuat penilaiannya dalam beberapa saat. Dalam hatinya, dia sudah memutuskan untuk menghabisi lawannya, karena dia tahu bahwa tidak akan ada dampak di masa depan. Pengurangan ini menghancurkan jalinan simpati terakhir di dalam Han Li, yang hatinya mulai meningkat dengan niat membunuh yang kuat. Bagaimanapun, kekuatan sihir lawannya tidak bisa dibandingkan dengan Han Li. Bahkan gerakan dan tindakan kurcaci itu seperti orang idiot, meskipun kurcaci itu adalah seorang pembudidaya abadi. Namun, betapa jarangnya menemukan seorang pembudidaya abadi di sini. Bahkan jika tidak ada kondisi deathmatch, Han Li tidak akan melepaskan kesempatan ini dan menolak hadiah besar ini. Selain itu, Han Li dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa kurcaci bukanlah makhluk yang baik hati berdasarkan tingkah laku dan ucapannya. Jadi, ketika Han Li beraksi, dia tidak ragu sedikit pun. Qin Yeling, Ye Clan, mungkinkah dia dari klan terkenal itu? Kejutan muncul di wajah Han Li seolah-olah dia mempercayai kata-kata kurcaci itu. Karena lawannya berani menggunakan nama ini untuk mengintimidasinya, Han Li diam-diam menebak bahwa klan ini seharusnya cukup terkenal di kalangan pembudidaya immortal. Itulah Ye Clan. Saudara, Anda benar-benar pernah mendengar tentang klan Ye. Jadi saya yakin Anda tidak akan dengan sengaja mempersulit saya. Melihat bagaimana nama besar klan Ye mempengaruhi Han Li, kurcaci itu mulai menyombongkan diri dan berbicara dengan suara keras. Kamu klan? Han Li pura-pura ragu, sambil menggaruk kepalanya, menunjukkan ekspresi kontemplasi. Setelah melihat situasi ini, kegembiraan bermekaran di hati kurcaci itu. Dia segera bergegas ke samping dan dengan heboh memukul drum, menciptakan hiruk-pikuk suara. Dia sangat takut situasinya akan menjadi tidak menguntungkan baginya jika ini berlarut-larut. Bagaimana dengan ini? Saya akan membawa Anda untuk melihat salah satu tetua klan dan kami akan membiarkan manajemen atas memutuskan bagaimana kami harus menangani ini. Bagaimana, saudara? Han Li menjawab seolah-olah dia sedang berada dalam posisi yang sulit. Tidak perlu masalah seperti itu. Ini hanya masalah kecil. Jika Anda ingin para tetua terlibat dalam urusan kecil seperti itu, saya khawatir itu akan meninggalkan kesan buruk di mata para tetua dan akan sangat merugikan kemajuan Anda di masa depan. Saat kurcaci mendengar jawaban Han Li, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kaget. Dia buru-buru memasang wajah peduli, mencoba menghalangi Han Li. Biksu Golden Light melihat Han Li sebagai seorang kultivator immortal muda yang tidak berpengalaman yang bepergian untuk mendapatkan pengalaman duniawi. Dia berpikir bahwa Han Li selalu terjebak di dalam klannya dan dibuat untuk berkultivasi. Satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk usia muda Han Li dan kekuatan sihirnya yang dalam adalah bahwa dia baru saja keluar ke dunia sekuler. Terima kasih, saudara, untuk pengingatmu. Han Li tampak sangat tersentuh, menundukkan kepalanya saat dia merenung. Mengulurkan tangannya, dia mengeluarkan jimat dengan gambar pedang kecil terukir di atasnya. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, tapi kakak sudah menunjukkan perhatian yang begitu besar padaku.
Saya pikir saya akan mengembalikan harta ini kepada Anda, pemilik aslinya. Menipu, Han Li berbicara dengan nada yang tulus, meskipun ada beberapa jejak keengganan yang tersisa dalam ekspresinya. Kurcaci itu sangat senang. Memikirkan bahwa pembudidaya abadi di depannya sangat naif sehingga dia ingin mengembalikan harta yang baru saja hilang oleh kurcaci itu. Takut bahwa keraguan apapun akan menyebabkan Han Li berubah pikiran, kurcaci itu berhenti memikirkannya lebih jauh dan buru-buru memutuskan. Saat dia melambaikan tangannya, penghalang emas di sekelilingnya larut sepenuhnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mendapatkan kembali jimatnya dan dengan kasar berkata, "Karena kakak sangat tulus, aku tidak akan sopan lagi." Melihat kurcaci itu mengulurkan tangannya dalam upaya untuk mengambil jimat, ekspresi Han Li tiba-tiba mengalami perubahan besar. Dia menunjuk ke bagian belakang kurcaci dan dengan penuh semangat memanggil, "Pemimpin klan." Mengapa tetua yang terhormat ini tiba di tempat ini? Setelah mendengar ini, kurcaci itu membeku, sangat ketakutan sehingga dia tidak lagi peduli dengan harta karun itu. Dia memutar kepalanya, tetapi tidak ada seorang pun di sana, hanya keheningan. Oh sial, tidak peduli betapa bodohnya kurcaci itu, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Han Li. Dengan tergesa-gesa menoleh ke belakang, dia hanya bisa merasakan sensasi panas di dekat dadanya. Segera setelah itu, api mulai naik ke tubuhnya, menutupinya dalam lautan api. Dalam sekejap mata, kurcaci itu dibakar menjadi abu. Setelah saat ini, Han Li menghela nafas panjang dan menarik kembali tangan yang dia gunakan untuk menembakkan bola api tadi. Menggunakan teknik bola api kecil dan membunuh lawannya dengan satu gerakan, seluruh proses tampak sangat sederhana, tetapi dia sebenarnya telah mengeluarkan banyak usaha di bawah banyak tekanan untuk membuat rencana ini. Sekarang setelah serangan diam-diamnya berhasil, senyum gembira muncul di wajahnya, dan dia memuji dirinya sendiri dalam diam. Jia Tianlong dan Wang Juechu telah dengan jelas melihat apa yang terjadi barusan, tetapi mereka tidak mengerti apa yang mereka lihat. Karena baik Han Li maupun kurcaci tidak mau membiarkan orang lain mendengarkan percakapan mereka berbicara dengan nada yang sangat rendah. Penonton terlalu jauh dan dengan demikian tidak dapat mendengar suara mereka. Mereka hanya tahu bahwa setelah melihat Han Li, kurcaci itu menjadi sangat takut, tetapi setelah bertukar beberapa kalimat, kurcaci itu tampaknya dengan tulus memohon sesuatu kepada Han Li. Pada saat-saat terakhir, mereka melihat bahwa ketika punggung kurcaci itu berbalik, Han Li tiba-tiba melepaskan bola api dan membakar pendukung geng serigala liar, dengan mudah menghancurkannya menjadi lapisan debu putih. Jia Tianlong merasakan rasa pahit di mulutnya, begitu pahit daripada meresap jauh ke dalam hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya, hasilnya menguntungkan mereka, tetapi mengapa berakhir seperti ini? Setelah murid biasa dari Sekte Tujuh Misteri ini muncul, semuanya tiba-tiba terbalik. Bahkan Biksu Golden Light, seorang pembudidaya abadi, dibakar ke keadaan di mana dia tidak bisa lebih dari mati. Di sisi lain, emosi Wang Juechu secara alami berlawanan dengan musuh besarnya. Dia dengan erat mencengkeram gagang pedang panjangnya yang diletakkan di pinggangnya, dan melihat ke atas dengan ekspresi bersemangat. Berjongkok dalam postur yang tidak sopan, dia melihat ke arah Han Li, yang dengan mudah menyapu kurcaci itu, sambil menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Han Li saat ini sangat bersemangat. Namun, ini bukan hanya kegembiraan karena menang melawan kurcaci. Dari abu Mong Golden Light, dia menemukan beberapa item yang belum dibakar menjadi abu. Tidak banyak item, hanya jimat, medali komando, dan sebuah buku. Jimat adalah salah satu yang digunakan kurcaci untuk mendirikan penghalang emas. Meskipun Han Li tidak tahu mantranya, itu masih cukup untuk membuatnya liar dengan sukacita. Saat ini, hal yang paling dia butuhkan adalah tindakan perlindungan yang dapat digunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Medali komando adalah benda hitam berbentuk segitiga. Di satu sisi, ada kata-kata emas yang diukir di atasnya, kenaikan abadi, sementara di sisi lain, kata perintah terukir dalam perak.
Seluruh medali komando tampaknya tidak terbuat dari logam, tetapi berat dan kokoh saat disentuh. Han Li tidak tahu untuk apa itu bisa digunakan. Dan untuk buku itu, Han Li tahu bahwa ini pastilah benda yang luar biasa, mengingat fakta bahwa buku itu tidak terbakar menjadi garing setelah dia melepaskan teknik bola apinya. Tetapi setelah membalik-balik beberapa halaman, dia menyadari bahwa buku ini sebenarnya adalah semacam catatan silsilah, catatan orang-orang yang bermarga Qin. Han Li tidak tahu apa hubungannya dengan cahaya emas biksu, atau mengapa begitu penting sehingga kurcaci membawanya. Kurcaci ini mengatakan bahwa dia adalah seorang murid dari klan Ye, tetapi dia membawa catatan silsilah dari mereka yang bermarga Qin. Mungkinkah dia anak haram dari klan Ye? Sangat kecewa, Han Li membuat beberapa tebakan jahat. Chapter 94. Kemenangan lengkap. Meskipun dia telah memperoleh 3 item ini, dia tidak dapat segera menggunakan salah satu dari mereka. Namun, Han Li masih mengumpulkannya tanpa jejak kesopanan. Han Li kemudian berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya. Menggunakan senyum yang tidak benar-benar senyum, dia melihat ke arah Jia Tianlong dan anggota geng serigala liar lainnya. Apakah Anda berniat untuk menghancurkan meridian Anda sendiri atau Anda lebih suka saya secara pribadi mengirim Anda pergi? Nada bicara Han Li sangat sopan, tetapi arti dari kata-katanya tidak memberikan kelonggaran sedikit pun kepada geng serigala liar. Mendengar kata-kata ini, Jia Tianlong merasakan perasaan dingin yang luar biasa meresap ke seluruh tubuhnya dan membekukan seluruh wajahnya. Dia terus-menerus memperingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang dan bahwa akan ada metode untuk menghadapi pria ini. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi menyeka dahinya yang ditutupi oleh lapisan keringat dingin. Jia Tianlong memaksakan senyum pahit, mengetahui bahwa dia tidak membutuhkan cermin untuk mengetahui bahwa kulitnya saat ini, tanpa diragukan lagi, sangat tidak sedap dipandang. Dengan susah payah, dia menoleh untuk melihat semua orang dari geng serigala liar, hanya untuk menemukan bahwa kulit anak buahnya juga pucat. Mereka semua ketakutan dan memasang ekspresi yang meramalkan kedatangan bencana besar yang akan segera terjadi. Orang-orang ini bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Sedikit keinginan untuk bertarung tidak terlihat di mata mereka yang panik. Jia Tianlong putus asa. Menghadapi Sekte 7 Misteri, dia melihat musuh bebuyutannya, Wang Juechu, yang dengan dingin menatap ke belakang dengan tatapan yang bisa membunuh. Sebagian besar, sisa kerumunan memiliki ekspresi kebencian dan haus akan balas dendam. Jia Tianlong bingung. Saat dia secara tidak sadar melihat keluar arena deathmatch, tatapannya jatuh pada bawahannya yang awalnya setia dan taat. Perasaan sebelumnya yang mereka miliki dan ekspresi mereka saat ini tidak memiliki kesamaan satu sama lain. Ada beberapa yang cemas dan yang lain menyendiri, tetapi mayoritas dari mereka memiliki ekspresi ceria yang tak terduga. Mereka semua berbisik di telinga masing-masing, jelas merasakan kesenangan dari kemalangan Jia Tianlong. Ini tidak akan berhasil. Kita, diri kita sendiri, akan memutuskan apakah kita akan mati di sini atau tidak. Kami akan bertahan dan terus menyelesaikan hegemoni kami. Tidak diketahui ekspresi siapa yang menyentuh saraf Jia Tianlong, tetapi kegilaan tiba-tiba melintas di matanya. Pria, ayo, pengawal besi, maju dan siapkan busur Anda. Yang lainnya, tunggu pesananmu. Tiba-tiba, Jia Tianlong berteriak keras dengan kekuatan batin yang besar. Jia Tianlong layak menjadi seorang komandan. Meskipun para pria yang berpartisipasi dalam deathmatch sebelumnya kehabisan akal, raungannya yang mengandung kekuatan batin membangkitkan semua semangat mereka, membuat para pria itu seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi. Terlepas dari apakah mereka berasal dari Feral Wolf Gang atau hanya ahli dari faksi kecil, mereka semua memiliki pilar pendukung. Satu demi satu, mereka mengusap kepalan tangan mereka dan menggosok telapak tangan mereka, mengadopsi tekad untuk bertarung sampai mati. Han Li sedikit mengerutkan alisnya dan mendengus ringan. Dengan tangan di belakang punggungnya,
dia perlahan berjalan menuju Jia Tianlong. Sepertinya aku masih harus membuang beberapa gerakan lagi, Han Li berpikir sambil tertawa sendiri. Tembakan busur panah. Melihat lawannya masuk ke dalam jangkauan, Jia Tianlong menjilat bibirnya yang kering dan memberi perintah tanpa ragu-ragu. Segera, ratusan baut panah baja hijau melesat ke arah Han Li. Mereka membentuk massa besar di depan Han Li, bahkan mencegah angin dan hujan lewat. Sebuah pemandangan yang mencengangkan terjadi. Ketika Jia Tianlong melihat Han Li di seberangnya menghadapi panah yang mendekat, pemuda itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sebagai gantinya, dia memberi Jia Tianlong senyum aneh sebelum tubuhnya mulai kabur. Baut panah yang mendekat melewati sosok Han Li tanpa hambatan sedikit pun dan terbang ke kejauhan. Dalam sepersekian detik itu, seolah-olah tubuhnya tidak berwujud. Segera setelah itu, di bawah cahaya siang hari, tubuhnya bergetar beberapa kali dan menghilang tanpa jejak. Kulit Jia Tianlong menjadi pucat. Saat dia menginstruksikan bawahannya untuk berhati-hati, Han Li tiba-tiba muncul hanya beberapa lusin langkah dari mereka. Tanpa menunggu Jia Tianlong memberi perintah, pengawal besi dengan tidak teratur menembakkan panah dari busur mereka sekali lagi. Kali ini, baut tersebut disusul dengan pisau terbang, baut pegas lengan, dan sejumlah senjata tersembunyi lainnya. Gabungan, mereka seperti segerombolan lebah yang menembak ke arah Han Li. Serangan itu membuat orang-orang ini saling memandang dengan cemas. Lawan mereka tidak lagi terlihat, menghilang tanpa jejak. Saat Jia Tianlong menjadi waspada, dia tiba-tiba mendengar dua jeritan menyedihkan dari belakangnya. Dia terkejut dan segera berbalik. Dia melihat dua pengawal besi di dekatnya berubah menjadi bola api manusia. Dia juga melihat bahwa pemuda yang sebelumnya menghilang sekarang telapak tangannya menempel di tubuh penjaga. Dalam sekejap telapak tangannya meninggalkan tubuh mereka, kedua pengawal besi telah berubah menjadi abu. Saat telapak tangan pemuda itu terbuka, Jia Tianlong samar-samar melihat cahaya merah berkelap-kelip dari tengah tangannya, tapi dia tidak tahu teknik menakjubkan apa yang digunakan Han Li. Apa yang dilihat Jia Tianlong adalah demonstrasi teknik sihir dan seni bela diri yang digunakan secara bersamaan dengan sempurna. Cahaya merah bersinar dari kedua tangannya, setiap cahaya bersinar adalah bola api kecil dari teknik bola api. Han Li perlahan mengedarkan kekuatan sihir ke seluruh tubuhnya, mengembalikan bola api kecil ke ukuran aslinya. Kemudian, sosoknya menghilang sekali lagi dan segera muncul kembali di ujung lain kerumunan. Sekali lagi, anggota Feral Wolfgang lainnya berubah menjadi bola api yang mengamuk. Dengan cara ini, Han Li sebentar-sebentar menghilang dan muncul kembali di antara kerumunan. Setiap kali dia muncul, ada korban. Terlepas dari di mana dia menyentuh korban dengan tangannya, orang itu akan segera terbakar dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Jia Tianlong menatap kosong ke depan dengan mata yang tidak memiliki semangat sedikit pun. Kulitnya menjadi abu-abu seperti mayat. Dalam waktu singkat itu, lebih dari setengahnya telah mati di bawah tangan Han Li. Mereka yang tersisa merasa tidak aman, dan satu demi satu, mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Namun, dalam menghadapi teknik tubuh seperti hantu lawan, orang-orang ini menjadi abu, satu demi satu. Pada saat dia turun ke bawahannya yang terakhir, semangat berapi-api Jia Tianlong sudah padam. Komandan geng serigala liar benar-benar mati rasa. Dia tahu bahwa fakta bahwa dia tidak tersentuh oleh Han Li sampai sekarang adalah fasad yang tidak berarti, yang sengaja dipertahankan oleh lawannya. Namun, dia adalah satu-satunya yang tersisa sekarang, jadi dia memperhitungkan bahwa api mematikan itu pada akhirnya akan segera turun ke kepalanya sendiri. Han Li tidak membiarkan Komandan Jia Tianlong menunggu lebih lama lagi. Setelah dia menyingkirkan bawahan terakhir komandan, Han Li tidak ragu-ragu dan segera melintas di belakang Jia Tianlong. Han Li memberi Jia Tianlong perlakuan istimewa dengan mengirimnya pergi dengan bola api lengkap. Setelah Jia Tianlong yang agung dikirim ke dunia berikutnya, Han Li bertepuk tangan dan dengan lembut berkata pada dirinya sendiri,
sepertinya membunuh orang sebanyak ini bukanlah masalah yang terlalu sulit. Saya katakan sebelumnya untuk menyelesaikannya sendiri. Itu akan jauh lebih baik. Akan ada lebih sedikit penderitaan juga, tetapi Anda membuat saya menyelesaikan ini secara pribadi. Perasaan terbakar pasti tidak menyenangkan. Chapter 95. Nama iblis terkenal-terkenal. Han Li mengangkat kepalanya dan menatap arena. Terlepas dari apakah mereka adalah anggota dari 7 sekte misteri atau geng serigala liar, mereka semua tidak memiliki sedikit warna di wajah mereka saat mereka saling menatap dengan ekspresi ketakutan dan ketakutan. Apakah itu mengambil pedang terbang, membunuh biksu Golden Light, atau langsung mengubah 10 pengawal Jia Tianlong menjadi abu? Semua tindakan ini menunjukkan bahwa tidak hanya Han Li seorang kultivator immortal seperti biksu Golden Light, tetapi dia juga tidak memiliki kebaikan atau belas kasihan. Metodenya bahkan lebih berdarah dingin dan kejam dibandingkan dengan Monk Golden Light. Jadi, dimanapun tatapannya mendarat, orang-orang di arah tatapannya akan menundukkan kepala dan bersembunyi. Tidak ada yang berani menatap matanya. Han Li saat ini mampu menimbulkan rasa takut pada semua orang. Masih tidak tersesat? Mungkinkah Anda ingin tinggal di gunung dan meminta saya mengirim Anda pergi? Han Li dengan dingin berkata ke arah anggota geng serigala liar. Suaranya tidak bisa dianggap keras, tetapi ribuan orang yang saat ini berada di puncak gunung dapat mendengarnya dengan jelas, membuat mereka ketakutan oleh suaranya. Cepat, ayo kabur. Jika kita berlama-lama di sini, dia akan membakar kita sampai mati. Seseorang yang tidak dikenal berteriak. Bersamaan dengan itu, geng serigala liar dan penyerbu lainnya dari sekte yang lebih kecil langsung menjadi kacau saat mereka mendorong satu sama lain, mencoba menjadi yang pertama lari dari gunung. Aliran orang yang bergegas turun menyebabkan jalur gunung kecil menjadi sangat ramai. Sepanjang jalan, banyak dari mereka terluka parah dan bahkan terinjak-injak sampai mati. Tak lama setelah itu, setting Sun Summit dikosongkan. Selain anggota dari Sekte 7 Misteri, tidak ada orang lain. Wang Juechu tercengang dan gembira. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa bahaya yang dihadapi sektenya akan begitu mudah dihindari atau bahwa Jia Tianlong akan dihancurkan dengan begitu kuat. Namun, ada juga jejak kegelisahan di hatinya terlepas dari kebahagiaannya. Dia tahu bahwa karena Han Li dapat dengan mudah mencegah bencana mereka, dia juga dapat menekan Sekte 7 Misteri dengan mudah atau bahkan menghancurkannya, menyebabkan mereka menjadi geng serigala liar saat ini. Saat pemimpin Sekte Wang memikirkan hal ini, jejak kekhawatiran sekali lagi muncul di hatinya yang awalnya santai. Tanpa sadar, tatapannya beralih ke tengah arena. "Ai, di mana Dr. Han?" Pemimpin Sekte Wang yang terkejut menarik napas tajam. Sebelumnya, ahli yang tidak dapat ditentukan itu, Han Li, telah menghilang tanpa jejak. "Apakah ada yang melihat Dr. Han?" Wang Juechu buru-buru bertanya. Tidak ada ide, tidak menyadarinya. Hampir semua orang di kerumunan tidak tahu kemana Han Li pergi, tapi ini memang sudah diduga. Bagaimanapun, perhatian mereka tertuju pada metode yang digunakan Han Li untuk membakar lawan-lawannya. Siapa yang berani mengalihkan pandangan mereka dari monster tidak manusiawi itu? Karena gerakan tubuh hantunya, jika Han Li tidak ingin mereka melacak gerakannya, itu akan sangat mudah untuk dicapai. Tidak perlu mencarinya lagi. Saya melihat bahwa dia telah bercampur dengan orang banyak dan telah berangkat dari setting Sun Summit. Banyak pria berjubah abu-abu membuka mulut mereka dan menegaskan ini setelah wajah mereka pulih. Sudah pergi, kemana dia pergi? Pemimpin Sekte Wang memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia tersenyum pahit, bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia merenungkan sekelilingnya, tatapannya mendarat pada mayat tertentu. Mata Wang Juechu tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang saat bibirnya membentuk senyuman, memperlihatkan tampilan seorang penipu tua yang licik. Pada saat ini, Li Feiyu yang sangat bersemangat berbicara dengan Zhang Siwer.
Karena teman baiknya tiba-tiba menunjukkan dirinya sebagai ahli yang kuat, Li Feiyu tidak menyadari bahwa dia menjadi pusat perhatian seseorang. Sama seperti ini, geng serigala liar dan para penyerbu lainnya mundur dengan cepat dari pegunungan pelangi surgawi. Mereka menyalahgunakan kuda mereka, bergegas sepanjang malam, untuk segera meninggalkan wilayah Tujuh Misteri. Karena kekuatan eselon atas Sekte Tujuh Misteri telah rusak parah, pemimpin Sekte Wang tidak mengirim orang untuk mengejar para penyerbu yang mundur. Hari itu adalah hari yang sangat panjang. Setelah hari itu berlalu, baik geng serigala liar dan Sekte Tujuh Misteri meletakkan bendera mereka dan menghentikan ketukan drum mereka, memasuki gencatan senjata untuk memulihkan diri dari kerugian mereka. Kali ini, pertempuran antara kedua belah pihak adalah pertarungan dengan banyak liku-liku. Tak lama kemudian, tersiar kabar tentang immortal yang legendaris, serta sosok iblis. Kisah legendaris ini menyebabkan anggota sekte baik dan jahat mendiskusikan topik ini tanpa henti, mengubah cerita menjadi cerita yang akan bergema tanpa henti selama beberapa generasi. Dalam cerita, pertempuran besar dimulai dengan pengguna pedang tertinggi, yang mampu melepaskan sinar pedang dari pedangnya, bertarung melawan pedang abadi yang bisa terbang dengan menginjak pedang terbangnya. Pada akhirnya, teknik pedang terbang Sword Immortal terlalu misterius, bahkan lebih kuat dari sinar pedang, dan dengan demikian Sword Immortal dengan mudah mengalahkan pengguna pedang tertinggi. Memanfaatkan kesempatan ini, iblis yang berapi-api tiba-tiba muncul dan membunuh Sword Immortal tepat setelah pengguna pedang tertinggi dan Sword Immortal saling melukai. Iblis itu juga mengamuk, menggunakan apinya untuk membunuh lebih dari 1.000 penonton. Salah satu korban adalah Jia Tianlong yang sial, komandan geng serigala liar. Dia mati tanpa mayat, hancur menjadi debu. Di perbatasan lembah tangan dewa, Han Li mendengar cerita di mana ia menjadi iblis yang berapi-api dari mulut Li Feiyu. Dia berdiri dengan kaget, tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, Li Feiyu tertawa terbahak-bahak dan membungkuk sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa meluruskan punggungnya setelah setengah hari. Saat itu tengah hari, hari kelima setelah deathmatch. Malam itu, Han Li diam-diam menyembunyikan dirinya di antara kerumunan dan meninggalkan setting Sun Summit. Begitu dia menemukan jiwa bengkok, mereka kembali ke lembah tangan dewa. Begitu dia kembali, dia menggantungkan tanda yang menyatakan bahwa dia akan menolak untuk bertemu dengan siapapun, bahkan otoritas tertinggi Sekte Tujuh Misteri, karena pelatihan pengasingan. Secara alami, karena ketenaran di balik nama Han Li, para tokoh tingkat atas tidak berani menunjukkan rasa tidak puas, mereka juga tidak berani mengganggu lembah tangan dewa tanpa undangan. Mereka hanya bisa menunggu dengan patuh di luar lembah untuk jangka waktu tertentu dan menghela nafas saat mereka kembali ke tempat mereka datang. Selama hari-hari berikutnya, Han Li mulai menggunakan jimat pedang kurcaci untuk berlatih teknik telekinesis. Karena dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, dia akan berlatih teknik telekinesis bahkan sebelum matahari terbit. Setiap hari, dia membuat jimat bercahaya membumbung tinggi melewati lembah dan terbang tanpa hambatan dalam tarian sampai energinya habis. Setelah itu, dia akan menutup matanya untuk mengisi kembali energinya sebelum melanjutkan latihannya. Dengan cara ini, Han Li berulang kali mempertahankan pelatihannya yang kering dan membosankan yang berlangsung selama 3 hari sampai dia sepenuhnya menguasai tahap awal teknik telekinesis. Chapter 96. Cacat. Saat mempraktikkan kontrolnya atas penerbangan jimat, Han Li menemukan bahwa menggunakan teknik telekinesis untuk mendorong jimat akan mengubahnya menjadi seberkas cahaya abu-abu. Meskipun itu sangat tajam, ada beberapa batasan utama ketika digunakan sepenuhnya meskipun itu bisa memotong hampir semuanya dan menyerang sesuai keinginannya. Pertama-tama, mendorong cahaya abu-abu ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir. Setelah Han Li berkultivasi ke lapisan ke-8 seni musim semi abadi, dia bisa terus menggunakan teknik bola api 100 kali.
Namun, saat mengendalikan cahaya abu-abu, kekuatan sihirnya hanya bisa bertahan selama 1/4 jam sebelum benar-benar habis. Dia saat ini ingat bahwa sebelumnya, cahaya emas biksu tidak segera menggunakan garis abu-abu. Kekuatan sihirnya terlalu terbatas dan hanya bisa mengendalikan jimat untuk waktu yang menyedihkan. Ini menjelaskan mengapa dia melakukan perlawanan yang begitu lemah ketika Hanli merebut garis abu-abu. Sementara kurcaci itu mengendalikan garis abu-abu, kurcaci itu mungkin telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan sihirnya. Selain itu, kekuatan sihir Hanli awalnya jauh lebih besar daripada milik kurcaci. Saat bertarung dalam kekuatan sihir dengan kurcaci, wajar jika kurcaci dikalahkan sepenuhnya dan sepenuhnya. Selain itu, masalah lain dengan garis abu-abu adalah jarak serangannya yang cukup terbatas. Garis abu-abu hanya bisa dengan mudah dikendalikan dalam radius sekitar 70 meter. Di luar jangkauan ini, kendalinya akan menjadi kaku dan lamban. Kadang-kadang, dia akan kehilangan kendali. Saat terbang di luar jangkauan sekitar 100 meter, garis abu-abu akan benar-benar berubah kembali ke bentuk aslinya sebagai jimat dan jatuh ke tanah. Berkenaan dengan dua kelemahan itu, Hanli percaya bahwa begitu kekuatan sihirnya meningkat, masalah itu secara bertahap akan berkurang. Namun, ada satu masalah terakhir. Cacat fatal jimat itu. Setelah menggunakan jimat beberapa kali, Hanli menjadi sadar bahwa cahaya dingin yang dipancarkan dari penarikan pedang abu-abu kecil perlahan-lahan semakin lemah semakin dia menggunakannya. Tampaknya umurnya secara bertahap berkurang. Dengan kata lain, jimat ini memiliki kegunaan yang terbatas. Ketika berapa kali itu bisa digunakan melewati batas, itu akan benar-benar habis dan mati dengan kematian yang matang. Begitu Hanli agak belajar mengendalikan cahaya abu-abu ini, dia segera berhenti berlatih. Lagi pula, dia ingin bisa menggunakan jimat ini pada saat-saat genting dalam situasi berbahaya. Mungkin dalam krisis nanti, item ini akan bisa menyelamatkan nyawa mungilnya. Dengan cara yang sama, Hanli percaya bahwa jimat emas yang bisa berubah menjadi penghalang emas juga memiliki batasan yang sama. Namun, untuk saat ini, dia tidak tahu mantra untuk menggunakannya. Dia hanya bisa menyimpannya dan menyiapkannya untuk digunakan di masa depan. Setelah Hanli beristirahat, dia menyelidiki medali perintah segitiga dan manual klan Qin. Sayangnya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari benda-benda ini. 5 hari berlalu dengan cara ini. Saat Hanli melepas tanda yang mengatakan bahwa dia tidak akan melihat orang lain, Li Feiyu bergegas masuk seperti kentut. Ketika dia melihat Hanli, dia memberitahunya tentang rumor dia berubah menjadi iblis. Desas-desus ini membuat Hanli terdiam, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia hanya bisa mengeraskan wajahnya dan menatap Li Feiyu dengan tidak senang. Li Feiyu jelas mengolok-oloknya. Li Feiyu akhirnya berhenti tertawa terbahak-bahak dan perlahan menahan senyumnya. Dia berkata kepada Hanli dengan suara serius, "Kamu seharusnya bisa menebak alasan mengapa aku datang ke sini. Bukankah karena banyak tetua sekte tidak merasa nyaman dengan saya dan mengirim Anda untuk memeriksa sikap saya?" Hanli menjawab dengan acuh tak acuh. Hei, asal kau tahu. Seolah-olah dia dibebani oleh kepercayaan besar para tetua, Li Feiyu menghela nafas. Namun, apa yang Anda rencanakan agar saya, teman dekat Anda, melapor kembali kepada orang-orang itu? Untuk menyuap saya, mereka telah berjanji untuk mempromosikan saya dari posisi saya sebagai kepala divisi-divisi Blade eksternal. Li Feiyu segera tersenyum nakal sekali lagi. Hanli mengerutkan alisnya. Setelah memikirkannya, dia dengan lembut berkata, "Sepertinya pemimpin sekte Wang yang hebat dan para tetua yang disebutkan sebelumnya tidak nyaman. Mari kita selesaikan masalah ini, jika tidak, mereka tidak akan bisa merasa lega. Maka akan menjadi seperti ini, kembali dan beritahu pemimpin sekte Wang bahwa pada siang hari besok saya secara pribadi akan pergi ke Setting Sun Summit untuk menemuinya. Biarkan dia tahu bahwa dia tidak perlu gelisah." Hanli berkata sambil tersenyum.
Bagus. Dengan kata-kata ini, saya dapat melaporkan kembali. Li Feiyu mengangkat bahunya dengan jawaban tanpa komitmen. Setelah itu, Han Li dan Li Feiyu mengobrol dengan liar sejenak. Bahkan Han Li menunjukkan kepada Li Feiyu teknik bola api dari jarak dekat, sangat membuka perspektif Li Feiyu dan membuatnya iri sepanjang hari. Ini berlanjut sebentar sebelum Li Feiyu pergi dan meninggalkan lembah untuk melapor kembali ke Wang Juechu. Han Li berdiri di ambang pintu kamar dan menatap sosok Li Feiyu yang pergi dari kejauhan, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba tersenyum misterius dan memasuki ruangan, menutup pintu di belakangnya. Keesokan paginya, saat langit semakin cerah, Han Li mendaki setting Sun Summit dengan sangat rahasia. Dia melanjutkan diam-diam sampai dia memasuki kamar pemimpin Sekte Wang. Ketika Wang Juechu bangun, dia melihat siluet seseorang yang berdiri tegak di samping tempat tidurnya. Kulitnya menjadi tidak sedap dipandang, tetapi dia berhasil mengeluarkan senyum kaku. Agak tidak wajar, dia bertanya, "Dr. Han Li, mengapa Anda datang? Saya harap Anda akan memaafkan saya karena tidak menyambut Anda. Tapi bukankah kita sepakat untuk bertemu di siang hari? Mengapa dirimu yang mulia datang begitu cepat?" Han Li dengan dingin melirik pemimpin Sekte Wang. Pandangan ini membuat semua bulu di tubuh Wang Juechu berdiri. Wajah pemimpin Sekte Wang seolah-olah dia menderita rasa sakit karena dipotong dengan pisau. Melihat Wang Juechu terlihat ketakutan, Han Li diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia memandang Wang Juechu setelah mengeksekusi teknik mata surga, memberikan dirinya beberapa efek tertentu. Beberapa hari yang lalu, penelitiannya menemukan penggunaan baru untuk teknik mata surga. Dia bisa menggunakan mata surga untuk membuat arwah manusia biasa menjadi kagum. Tidak ada alasan. Saya hanya merasa bahwa jika saya datang lebih awal, pikiran semua orang mungkin akan sedikit lebih jernih. Dengan begitu, mereka tidak akan memaksakan urusan yang tidak menyenangkan kepada pihak lain. Ekspresi sedikit pun tidak bisa dilihat dari wajah Han Li, meskipun nadanya tampak agak bermaksud buruk. Chapter 97. Transaksi Backhand. Begitu pemimpin Sekte Wang mendengar ini, hatinya tidak bisa menahan berdebar seperti drum. Kemarin, dia dan tetua lainnya telah menerima pesan Han Li dari Li Feiyu bahwa dia akan datang ke setting Sun Summit besok siang. Beberapa dari orang-orang ini segera merasa bahwa Han Li terlalu berbahaya dan kehilangan akal sehat mereka, mengusulkan selama pertemuan untuk mengambil tindakan dan mengambil kesempatan untuk membunuh Han Li. Namun, usul ini mendapat tentangan besar dari kelompok yang berbeda. Mereka menyadari bahwa tindakan seperti itu terlalu berbahaya dan kemungkinan besar mereka akan mengalami pembalasan yang besar jika gagal. Mereka yang ingin mengambil tindakan segera membocorkan rumor cukup lama dan memimpikannya banyak pembenaran pada malam hari untuk tujuan sanggahan yang intens. Sebenarnya, semua orang ini sangat menyadari bahwa tuduhan bahwa Han Li terlalu berbahaya hanyalah kepura-puraan. Ada beberapa orang yang iri dengan teknik kultivasinya dan telah merencanakan untuk berkonspirasi melawannya untuk mendapatkan keuntungan darinya. Dr. Han Li. Bahkan mungkin mereka yang menentang tuduhan itu memiliki niat yang sama. Hanya saja mereka akan menggunakan metode yang lebih lembut dan lebih rahasia dibandingkan dengan orang-orang yang langsung bersekongkol melawan Han Li. Di hadapan pemimpin Sekte Wang, kedua kelompok ini bertengkar dengan kemarahan dan kegembiraan. Dari awal setiap pertemuan hingga penyebarannya yang cepat, tidak ada pihak yang benar-benar meyakinkan yang lain. Sebaliknya, mereka terus berdebat dengan kasar. Akhirnya, ketika paman bela diri yang masih hidup, pria berpakaian abu-abu, melihat bahwa konflik tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, dia dengan dingin mengucapkan beberapa patah kata untuk segera menenangkan semua orang. "Mungkinkah kamu tidak takut para tetua datang untuk menemukannya setelah dia terbunuh?" Kata-kata pria berpakaian abu-abu itu seperti seember air dingin, segera menenangkan pikiran para sesepuh yang demam. Tepat sekali, Han Li masih sangat muda, tapi dia sudah seganas ini.
Dia pasti memiliki sesepuh kelas immortal di belakangnya. Bahkan jika kita menutupi sifat kematiannya, ketika para tetua datang, bukankah semua orang di sini akan mati secara tragis? Ketika mereka mengerti bahwa membunuh Dr. Han akan sama dengan membunuh diri mereka sendiri, mereka yang awalnya menganjurkan upaya untuk meracuni Han Li telah benar-benar berubah pikiran. Namun, satu atau dua dari mereka masih dibutakan oleh keserakahan dan bertahan, meskipun mereka sekarang menyarankan metode yang lebih moderat untuk menghadapi Han Li. Pemimpin Sekte Wang baru saja mendengar Han Li mengucapkan beberapa kata yang dalam. Dia merasa agak bersalah, dan percaya bahwa Han Li memiliki kekuatan sihir yang besar. Karena Wang Juechu tidak tahu bagaimana Han Li mengetahui detail perselisihan yang terjadi sehari sebelumnya, dia menjadi lebih berhati-hati. Namun, Wang Juechu telah menjadi pemimpin sekte selama bertahun-tahun, jadi pengalaman dan kelihayannya luar biasa. Dia dengan cepat melepaskan diri dari efek teknik mata langit dan mendapatkan kembali ekspresi normalnya. Dewa obat Han Li, mengapa kamu mengucapkan kata-kata ini? Seluruh sekte ini tidak mungkin cukup berterima kasih pada diri Anda yang terhormat. Setelah Wang Juechu memeriksa situasinya, dia memutuskan untuk mengeksplorasi makna di balik kata-kata Han Li. Lalu kenapa aku mendengar ada orang yang ingin menyakitiku? Han Li menyatakan dengan nada datar sambil tertawa muram. Saat pemimpin Sekte Wang mendengar ini, dia awalnya ketakutan, tetapi setelah mencari tanda-tanda kemarahan dari Han Li, dia segera sedikit tenang. Karena Han Li tidak berbicara dengan nada marah dan datang menemuinya sendiri, dia mungkin hanya mendengar beberapa rumor tanpa mengetahui detail spesifiknya. Tampaknya Wang Juechu masih memiliki waktu untuk memperbaiki hubungan antara Han Li dan Sekte Tujuh Misteri. Dewa obat Han Li mungkin salah paham. Kemarin, beberapa degenerasi memang muncul di sekte dalam upaya untuk melupakan kebaikan dan melanggar keadilan. Namun, harap lega. Orang-orang ini telah lama ditangkap dan berada di bawah pengawasan ketat. Sebagian besar sekte tetap berterima kasih kepada Anda, Dr. Han. Kami sama sekali tidak akan mengambil tindakan yang akan merugikan teman-teman kami dan menguntungkan musuh kami. Setelah merenung sejenak, Wang Juechu mengucapkan kata-kata itu dengan kebenaran yang menakjubkan. Mendengar ini, Han Li dengan muram tertawa di dalam hatinya. Sejak dia mengungkapkan kekuatannya dan membantu Sekte Tujuh Misteri melalui bencana ini, dia telah mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati dengan pepatah, burung hilang, busur disingkirkan, dan hancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Dia tidak percaya bahwa orang lain akan memiliki kebaikan dan berterima kasih padanya, tetapi hati manusia benar-benar sulit untuk dipahami. Dia pasrah dengan kata-kata yang pernah dikatakan orang-orang hebat. Selama ada manfaat, melupakan nikmat untuk melanggar keadilan dan tidak mengakui keluarga tidak kurang dari air minum. Ini juga salah satu alasan mengapa dia menolak untuk bertemu dengan para konspirator setelah Han Li kembali ke lembah. Dia sengaja membuat sesepuh ini mendinginkan kepala mereka, jika tidak, obor keserakahan akan membakar abis akal sehat mereka. Meskipun dia telah memberitahu Li Feiyu untuk menyampaikan pesan bahwa dia akan bertemu dengan sesepuh, Han Li tidak berencana untuk bertemu mereka sesuai jadwal. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih besar daripada seorang ahli biasa dari Jianghu, jika sesepuh menggunakan beberapa metode yang memalukan, akan ada terlalu banyak metode yang mampu membunuhnya. Akibatnya, dia sengaja tiba setengah hari lebih awal demi keselamatannya, diam-diam bertemu dengan pemimpin Sekte Wang sendirian. Baru saja, dia hanya sedikit menyelidiki Wang Juechu. Pemimpin Sekte Wang yang hebat ini telah mengungkapkan semua yang awalnya ingin dia sembunyikan. Tampaknya tujuh tetua Sekte Misteri ini benar-benar memikirkan hal-hal seperti itu dan ingin bertindak melawannya. Namun, ini tidak masalah. Terlepas dari apakah pihak lain benar-benar ingin bertindak melawannya atau hanya memikirkannya, mereka tidak akan menimbulkan kemarahan darinya. Pada saat dia menyelesaikan bisnisnya dengan sosok nomor satu di Sekte Tujuh Misteri, dia pasti sudah pergi jauh. Dengan demikian, dia tidak akan lagi memiliki hubungan dengan mereka.
Setelah melihat Wang Juechu sejenak, dia secara misterius berkata, "Saya tidak akan berbicara omong kosong lagi. Saya tidak akan menyembunyikan ini dari Anda, pemimpin Sekte Wang. Setelah pertemuan antara dirimu yang mulia dan aku ini, aku akan berangkat dari tempat ini dan melakukan perjalanan ke negeri yang jauh. Sangat mungkin bahwa saya tidak akan kembali ke Pegunungan Pelangi Surgawi. Sebelum saya pergi, saya ingin membuat kesepakatan dengan pemimpin sekte yang akan bermanfaat bagi kedua belah pihak." Kesepakatan. Mendengar bahwa Han Li akan pergi, pemimpin sekte Wang tercengang. Namun, setelah mendengar bahwa dia ingin membuat kesepakatan dengannya, dia bahkan lebih bingung. "Kesepakatan macam apa yang bisa saya lakukan untuk Dewa Obat Han?" Dia tidak bisa membantu tetapi agak terganggu. Ketika tengah hari tiba, Han Li tidak muncul di aula Sekte Setting Sun Summit pada saat ia awalnya ditetapkan. Sebaliknya, pemimpin Sekte Wang tiba di tempat pertemuan terakhir, gemetar karena kegembiraan. Pemimpin Sekte Wang yang hebat menyatakan di tempat bahwa mereka tidak perlu menunggu Han Li karena Han Li telah meninggalkan Pegunungan Pelangi Surgawi. Dia tidak tahu kemana dia pergi, tetapi dia menduga bahwa Han Li telah meninggalkan Provinsi Jing dan bahkan negara bagian Yue. Akibatnya, semua masalah mereka sudah memudar. Ketika mereka yang hadir mendengar kata-kata ini, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan saling memandang dengan kaget. Seluruh ruang pertemuan benar-benar sunyi. "Dia tidak di sini lagi? Lalu bukankah rencana kita berubah menjadi omong kosong? Kenapa dia pergi?" Orang-orang ini memiliki pikiran tak berdaya yang beredar di kepala mereka. Chapter 98. Kembali ke desa. Tidak lama setelah Han Li meninggalkan Pegunungan Pelangi Surgawi, pemimpin Sekte Wang mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk menerima Li Feiyu sebagai penggantinya dan telah mempromosikannya dari wakil kepala divisi menjadi kepala divisi pedang eksternal. Sejak saat itu, Wang Juechu telah menaruh perhatian dan kepercayaan yang sangat besar padanya. Selanjutnya, paman ketiga Han Li akan membuat kesalahan ceroboh dan melanggar aturan sekte di masa depan beberapa tahun dari sekarang. Ketika dia seharusnya mengkhawatirkan hidupnya, pemimpin Sekte Wang telah turun tangan dan membelanya. Dan untuk pemimpin Sekte Wang sendiri, dia menjadi terluka parah setelah menghadapi beberapa musuh yang tangguh di salah satu konflik sekte di masa depan dan ditarik ke ambang kematian. Tetapi setiap kali anggota sekte berpikir bahwa dia akhirnya akan menyerah pada luka-lukanya, pemimpin Sekte Wang akan mengkonsumsi pil obat dari botol batu giok dan entah bagaimana secara ajaib bertahan hidup. Tidak hanya itu, dia juga masih bisa berjingkrak-jingkrak, penuh vitalitas. Hal ini menyebabkan orang lain merasa agak cemburu, dan mereka menyelidiki dia untuk rincian tentang asal-usul obat. Tapi tentu saja, Wang Juechu tidak akan pernah membocorkan rahasianya. Sebagai gantinya, menggumamkan kata-kata yang tidak penting setiap kali mereka bertanya padanya. Jadi, semua orang yang ingin mengetahui rahasianya kembali dengan tangan kosong. Setelah Wang Juechu meninggal, dia meninggalkan pil obat bernama Vitality Racing Pellet. Pada saat ini, hanya ada 3 pil yang tersisa di dalam botol giok. Ketiga pil ini menyebabkan badai darah dan membawa masalah tanpa akhir bagi keturunan Wang Juechu. Namun demikian, ini semua adalah peristiwa yang akan terjadi di masa depan, jadi tidak ada gunanya membahasnya sekarang. Adapun Li Feiyu saat ini, dia memegang beberapa botol di tangannya dan sebuah catatan kertas. Dia baru saja kembali ke kediamannya dari tempat Zhang Xiwer, dan menemukan beberapa barang yang tiba-tiba muncul di rumahnya. Catatan kertas ditinggalkan oleh Han Li, dan informasi yang dikandungnya sangat sederhana. Han Li telah meninggalkan Sekte Tujuh Misteri dan mungkin tidak akan pernah kembali. Catatan itu juga menyebutkan bahwa di dalam botol itu ada pil obat yang dia buat dengan susah payah. Mereka akan dapat memperpanjang umur Li Feiyu, jadi Han Li berharap Li Feiyu tidak menolak pemberiannya. Di bagian belakang kertas, ada kesan wajah tersenyum Han Li di dekat tanda tangannya.
Di sebelah wajah tersenyum itu ada kalimat ucapan selamat kepada Li Feiyu dan Zhang Xiwer, berharap mereka akan segera menikah dan memiliki banyak bayi bersama. Setelah Li Feiyu pulih dari keterkejutannya, dia berlari keluar dari kediamannya dan bergegas mendaki puncak gunung kecil yang dekat dengan rumahnya. Di puncak gunung, Li Feiyu menatap ke arah gerbang utama Sekte Tujuh Misteri, hanya untuk melihat lapangan hijau. Dia tidak dapat menemukan satu siluet pun, tetapi dia menunggu tanpa bergerak selama setengah hari sebelum menarik napas panjang. Gemetar saat emosi terlihat di wajahnya, dia berkata dengan suara rendah, "Jaga dirimu. Saya berharap Anda baik-baik saja di jalan masa depan Anda." Baru saat itulah Li Feiyu perlahan turun dari puncak gunung. Depresi terpancar dari punggungnya yang kesepian. Pada saat ini, sebuah kereta kuda sedang berlari di jalan setapak menuju ke timur. Han Li dan jiwa bengkok sedang duduk di dalam kereta. Meskipun kereta roda 4 ini tidak terlalu sempit, Han Li telah menghabiskan 3 tael perak dan menyewa kendaraan untuk sementara sehingga hanya mereka berdua yang berada di dalam kereta. Kereta kayu ini tampak usang dan compang camping di permukaan, tetapi interiornya sebenarnya sangat bersih dan rapi. Tidak hanya itu, dua kuda yang menarik kereta berada di puncak kehidupan mereka, penuh dengan kekuatan dan vitalitas. Dengan kekuatan yang kuat, mereka menarik kereta dengan kecepatan yang bisa disamakan dengan terbang. Justru karena Han Li telah memperhatikan dua detail ini, dia bersedia menghabiskan 3 tael perak untuk menyewa kereta. Biasanya, hanya 1 tael perak yang cukup untuk menyewa kereta jenis ini. Pengemudinya adalah orang biasa setengah baya kurus kecoklatan yang menolak untuk mengambil bagian dalam percakapan. Selain saat Han Li memulai percakapan dan menanyakan arah, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, membuat Han Li merasa puas. Di sebelah Han Li adalah jiwa bengkok, yang memiliki perawakan besar dan topeng untuk menutupi wajahnya, membuatnya tampak sangat misterius. Jika pengemudi itu gosip, pasti akan ada banyak masalah. Burung bersayap awan berbulu kuning yang cerdas berdiri di bahu Han Li. Matanya setengah tertutup, seolah sedang beristirahat. Jiwa bengkok, yang duduk di kursi menghadap Han Li, membawa sebuah paket besar. Selain beberapa pakaian bersih, paket itu berisi emas, perak, dan beberapa botol yang cukup berat. Adapun sisanya, seperti surat wasiat Dr. Mo dan barang-barang kecil lainnya, Han Li membawanya di tubuhnya, karena takut dia akan salah menaruhnya. Han Li duduk dengan tenang di kereta, mendengarkan suara roda kayu yang dibuat saat mereka berputar, tanpa fluktuasi ekspresinya. Tidak ada alasan baginya untuk sedih meninggalkan 7 sekte misteri. Satu-satunya hal yang tidak ingin dia tinggalkan adalah teman dekatnya, Li Feiyu. Tetapi dengan pengetahuan bahwa rekannya telah menerima catatannya dan pil yang telah dia buat, Han Li berharap ini akan cukup bagi Li Feiyu untuk menjalani paruh kedua hidupnya dengan damai. Memikirkan hal ini, dia meregangkan tubuh ini, menyandarkan punggungnya di kursi empuk dan tertidur. Adapun tujuannya, dia sudah memberitahu pengemudi sebelumnya. Desa kecil tempat dia berasal. Meskipun dia tahu bahwa itu tidak mungkin, dia berharap tanpa harapan, saat dia membuka matanya, dia akan dapat melihat wajah-wajah keluarganya di sekelilingnya. Dia telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun sehingga wajah mereka telah lama kabur dalam ingatannya. Jadi, sebelum Han Li benar-benar memulai perjalanan selanjutnya, dia perlu melihat anggota keluarganya untuk terakhir kalinya. Jika tidak, hatinya tidak akan pernah tenang. Aku ingin tahu bagaimana kabar adik perempuanku sekarang. Dia seharusnya sudah berusia 16 atau 17 tahun, seorang wanita dewasa. Menurut surat yang saya terima, tampaknya dia bertunangan dengan keluarga yang baik dan saat ini sedang bersiap untuk menikah. Sosok lemah dan kecil muncul di benak Han Li tepat saat dia tertidur. Pemilik sosok ini selalu di belakangnya, memanggil kakak keempat, saudara keempat. Waktu benar-benar berlalu dengan sangat cepat. Dalam suasana hangat dengan ingatannya sendiri, Han Li tertidur. Kali ini, dia tidur nyenyak dan damai,
mirip dengan saat dia masih muda dan orang tuanya ada di sampingnya, melindunginya dari bahaya. Setelah 5 hari perjalanan di sepanjang jalan Tanah Kuning, Hanli akhirnya melihat sebuah desa yang jauh di kejauhan. Ada tembok rendah yang terbuat dari lumpur, deretan sawah, dan jalan bergelombang yang penuh lubang. Semua ini pernah memikat Hanli sampai-sampai dia memimpikannya setiap hari. Sekarang, akhirnya muncul di depan matanya. Hanli menekan kegembiraan di hatinya. Dia mengizinkan pengemudi untuk menghentikan kereta jauh di luar desa, sementara jiwa bengkok tetap berada di kereta. Kemudian, Hanli berjalan menuju arah desa. Semakin dia mendekat, semakin cepat jantungnya berdebar. Untuk sementara waktu, Hanli diliputi oleh emosi yang baru saja dia rasakan lama sebelumnya. Chapter 99. Keberangkatan. Akhirnya, Hanli memasuki desa, maju selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan melewati pintu masuk desa, dia mendengar ledakan suara gembira dari alat musik. Anehnya, tidak ada satu orang pun yang terlihat saat dia berjalan melewati jalan-jalan kecil desa. Hati Hanli bergetar. Jalan-jalan yang kosong dan suara-suara gembira adalah kenangan dari masa kecilnya yang tidak bisa dia kenal lebih jauh. Ini jelas merupakan perayaan pernikahan seseorang. Semua orang di desa akan merayakan dan ikut bersenang-senang. Hanli mengangkat semangatnya dan perlahan menyebarkan indera spiritualnya. Dengan melakukan itu, dia menemukan bahwa baik tua maupun muda telah berkumpul bersama di pusat desa seperti yang dia harapkan. Namun, tempat mereka berkumpul terasa begitu akrab bagi Hanli. Bukankah ini rumah tempat dia tinggal? Hanli terkejut dengan jumlah yang tidak sedikit. Mungkinkah? Hanli akhirnya menebak dengan samar. Dia mempercepat langkahnya, buru-buru melewati banyak rumah tangga dan berbelok di banyak tikungan sampai dia melihat pemandangan di depannya. Beberapa ratus penduduk desa mengelilingi halaman tanah. Di dalam halaman, ada banyak rumah beratap genteng yang kondisinya lebih baik daripada rumah-rumah di dekatnya. Sebuah spanduk besar dengan kata-kata perayaan digantung di setiap pintu masuk. Selain itu, ada sekelompok kecil pemain instrumental yang membuat sedikit kebisingan di depan halaman. Ada beberapa penduduk desa yang berdiri, yang lain berjongkok, dan beberapa yang tidak memperhatikan dan hanya duduk di tanah. Berkumpul menjadi kelompok 3 dan 4, mereka berbisik dan terkadang terlibat dalam perdebatan sengit. Beberapa terus melihat halaman dengan iri. Selain itu, ada banyak anak-anak yang dengan gembira mengejar satu sama lain di bawah pengawasan orang dewasa. Melihat pemandangan yang familiar ini, pikiran Hanli terganggu untuk sementara waktu. Dalam sepersekian detik ini, seolah-olah dia telah kembali ke masa kecilnya dari dulu dan bersama anak-anak lain, mengejar mereka sambil membuat banyak kebisingan. Zeze, putri keempat keluarga Han benar-benar memiliki nasib baik. Saya mendengar suaminya adalah pejabat negara dari kota, individu yang benar-benar rajin belajar dan terpelajar. Sungguh-sungguh, dan dia akan menjadi istri sahnya? Dia akan memiliki status sebagai istri pejabat. Saya mendengar bahwa keluarga Han telah mengirimkan mas kawin yang sangat besar. Beberapa lusin tael perak kepingan salju. Mereka benar-benar kaya. Gosip berisik para wanita desa membangunkan Hanli dari pingsannya. Putri keempat keluarga Han, bukankah itu adik perempuanku? Mungkinkah ini benar-benar hari pernikahan adik perempuanku? Hanli merasakan ledakan emosi yang samar-samar terus melonjak di dalam dirinya. Meskipun apa yang dia pikir tetap menjadi misteri, Hanli bersembunyi di balik pohon besar di dekatnya beberapa langkah jauhnya, dengan penuh perhatian dan tak tergoyahkan menatap gerbang halaman. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari kejauhan, kursi sedan telah tiba. Pengantin pria telah datang untuk menerima pengantin wanita. Setelah mendengar kata-kata ini, penduduk desa menjadi gempar, langsung menjadi kuali suara yang mendidih. Pengantin telah muncul, pengantin wanita telah muncul, cepat datang dan lihat.
Teriakan itu bahkan melampaui suara anak-anak yang melengking. Semangat Hanli bergetar saat dia dengan sungguh-sungguh terus mengawasi gerbang halaman. Berderak. Gerbang halaman kayu terbuka. Lebih dari selusin pria dan wanita keluar, mengawal seorang wanita muda mengenakan gaun pengantin merah di antara mereka. Dagu wanita muda ini tajam, dan penampilannya anggun, milik seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Pada saat ini, wajahnya malu-malu. Hanli membuka matanya lebar-lebar dan dengan penuh perhatian mengamati penampilan wanita muda ini, mencoba menemukan kemiripan dengan adik perempuan itu dari ingatannya. Selain penampilan wajahnya yang umum dan sudut matanya, dia tidak menemukan jejak keakraban lain dari masa lalunya. Sisa penampilannya tidak bisa lagi dikaitkan dengan adik perempuan dari ingatannya. Mendesah, seorang gadis berubah 8 kali dari masa kanak-kanak menjadi wanita. Kata-kata ini benar-benar masuk akal. Hanli tersenyum pahit dan kemudian mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sisinya. Lemak ini adalah paman ketiga. Aku sudah bisa tahu siapa dia dengan sekali pandang. Dia sama gemuknya seperti sebelumnya. Orang besar kecoklatan di samping itu adalah kakak sulung Hantai. Wanita yang dekat dengannya harus menjadi istrinya. Mulut Hanli bergumam saat dia memanggil nama mereka satu persatu. Ini entah bagaimana membuatnya sedikit rileks. Ketika tatapannya jatuh pada pasangan tua berambut abu-abu, Hanli berhenti berbicara. Tak bergerak, dia dengan kosong berdiri di belakang pohon. Ekspresinya menjadi sangat rumit. Di antara emosi ini termasuk kebahagiaan, ketakutan, dan kebingungan. Orang tuanya telah berusia jauh lebih tua dari yang diperkirakan Hanli. Ketika dia naik gunung, dia ingat bahwa rambut ibunya hitam pekat. Namun, semua rambutnya sekarang berwarna abu. Selanjutnya, punggung ayahnya yang semula lurus sekarang membungkuk. Hanli tetap terdiam, sementara pikirannya menjadi pusing seperti bola pasta. Karena semua yang telah terjadi, dia tidak menyadari bahwa hari sudah subuh. Pada saat dia menjernihkan pikirannya, adik perempuannya sudah duduk di kursi sedan sutra merah dan dibawa pergi ke kejauhan. Mengikuti di belakang adalah seorang sarjana yang menunggangi kuda cian besar. Hanli memfokuskan pandangannya untuk melihat kursi sedan yang bergerak lebih jauh. Dia menatap orang tuanya di kerumunan, dan kemudian menutup matanya. Setelah dia secara mendalam mengukir penampilan orang tuanya dan beberapa kerabat ke dalam hatinya, dia berbalik. Wajahnya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan saat dia berjalan menuju pintu keluar desa dengan langkah besar. Hanli tahu bahwa jika dia berjalan melintasi pintu masuk desa sekali lagi, dia akan bertemu orang-orang ini dan menghabiskan sisa hidupnya di sini. Dia jelas tahu bahwa sejak dia memperoleh wawasan dalam seni musim semi abadi dan belajar tentang keberadaan kultivasi immortal, dia telah berjalan di jalan yang sama sekali berbeda dari manusia biasa. Terlepas dari apakah akan ada kemalangan atau kebahagiaan, kemakmuran atau kesulitan, dia tidak akan pernah menyesali pilihannya. Chapter 100. Kota Jiayuan. Provinsi Lan adalah yang terbesar ke-8 dari 13 provinsi di negara bagian Yue. Itu terletak di wilayah selatan negara bagian Yue. Meskipun ukurannya kecil, dikatakan cukup kaya, kedua setelah provinsi Xin. Dengan tanah yang subur, sungai, danau, dan kanal yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui wilayah tersebut, serta cuaca yang selalu mendukung, provinsi ini sangat cocok untuk menanam gandum dan padi. Dengan demikian, ia menjadi negara penghasil tanaman terbesar. Terletak di pusat provinsi Lan adalah kota Jiayuan. Meskipun itu bukan ibu kota provinsi Lan, tanpa diragukan lagi, itu adalah kota terbesar di provinsinya. Kanal Lu besar, yang membentang dari utara ke selatan provinsi, melewati pusat kota. Selain itu, beberapa jalan dan saluran air juga melintasi kota. Akibatnya, transportasi kota sangat berkembang dan dapat dianggap sebagai pusat transportasi air, serta jalan utama perdagangan dan perdagangan di wilayah tersebut.
Setiap tahun, banyak sekali pedagang dan pelancong yang melewatinya, memacu sejumlah besar perdagangan di lokasi ini. Oleh karena itu, fakta bahwa kota Jiayuan menjadi kota terbesar di provinsi ini bukanlah hal yang aneh. Di kota Jiayuan, ada berbagai macam lalu lintas. Dermaga dan tukang perahu sangat banyak, dan dapat ditemukan di mana saja di kota. Tukang perahu, tukang pedati, dan buruh kasar sama banyaknya dengan rambut lembu. Ada beberapa puluh ribu orang, termasuk Sun Ergo, yang mengandalkan pelabuhan untuk mencari nafkah. Seperti namanya, Sun Ergo memiliki alis yang panjang dan miring serta mata yang bengkok. Selain itu, ia memiliki penampilan bajangan, persilangan antara pir busuk dan jujube manja. Namun, karena dia ahli dalam sanjungan dan membaca bahasa tubuh, dia sebenarnya bisa mengamankan posisi pemimpin geng kecil. Dengan mengelola beberapa puluh porter yang tidak terampil, ia mencari nafkah dari pelabuhan mengangkut barang dan bagasi dari pedagang yang lewat. Inilah alasan mengapa banyak bawahan Sun Ergo dengan tergesa-gesa berkumpul pada dini hari dan dengan hormat menyapanya dengan "Selamat pagi kakek R," dan "Kakek R telah datang." Mendengar salam ini, Sun Ergo mau tidak mau menjadi agak sombong. Lagi pula, dipanggil sebagai kakek menunjukkan bahwa di sini, dia adalah seseorang yang berstatus. Akibatnya, ia menunjukkan sikap arogansi. Dia akhirnya menanggapi salam bawahannya setelah mendengus dari hidungnya, "Siapa kakek R? Bukankah seharusnya kakek Ergo?" "Seharusnya, tapi di sini, hanya ada anjing berkaki dua yang meniru manusia." Haha, haha. Ledakan ejekan dan ejekan tidak bisa menutupi kata-kata yang masuk ke telinga Ergo. Setelah Sun Ergo mendengar ini, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan suasana hatinya turun dalam sekejap. Dia perlahan menoleh dan melihat ke beberapa puluh orang di sisi lain dermaga. Dia mengarahkan pandangannya ke seorang pria besar, kekar, berkulit gelap saat sedikit kebencian melintas di matanya. Di antara semua orang yang paling dibenci Sun Ergo di seluruh kota Jiayuan, pria besar berkulit gelap ini akan benar-benar masuk ke dalam tiga besar. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa dia akan menggunakan kekayaan seluruh keluarga Sun Ergo untuk benar-benar membuat pria besar berkulit gelap ini menghilang dari dunia, Sun Ergo mungkin akan ragu, tetapi jika dia mengubahnya menjadi hanya setengah dari kekayaan Sun Ergo, dia tidak akan ragu untuk setuju sedikit pun. Tentu saja, ini karena dia menjalani kehidupan dekadensi, apa yang disebut keseluruhan kekayaan keluarganya tidak banyak untuk memulai. Tidak ada yang tahu siapa nama pria berkulit gelap itu untuk waktu yang cukup lama. Orang-orang di pelabuhan memanggilnya sebagai kakek hitam atau nama panggilannya, beruang hitam. Dia adalah pemimpin geng kecil kelompok tinju besi, sementara Sun Ergo memiliki status yang sama di geng tingkat keempat. Alhasil, faksi-faksi ini telah tiba di dermaga ini untuk mengawasi para kuli dari pihak masing-masing. Sebuah gunung tidak bisa menampung dua harimau, apalagi dermaga yang sangat kecil ini. Akibatnya, hubungan kedua geng itu tegang sejak saat itu. Setelah beberapa konflik atas pelanggan pedagang, hubungan mereka tumbuh lebih keji. Setiap kali kedua geng melihat satu sama lain, mereka akan mencibir penghinaan dan mendorong satu sama lain, gagal dalam konflik penuh. Jika bawahan bertindak dengan cara ini, lalu apa yang bisa dikatakan tentang penerima manfaat terbesar dari bisnis di sini, Sun Ergo dan beruang hitam? Kedua sosok ini saling memandang dengan sangat tidak suka. Namun, sebagai pemimpin geng muda, keduanya tahu bahwa kelompok tinju besi dan geng tingkat keempat adalah geng sekutu. Mereka telah bersatu untuk menangkis geng naga racun yang relatif lebih besar. Akibatnya, meskipun keduanya ingin mengusir yang lain dari tempat ini dan memonopoli dermaga, mereka hanya bisa menahan diri untuk saat ini. Namun, mereka mengumpulkan kebencian dan kemarahan satu sama lain dan melampiaskan perasaan mereka melalui konflik verbal bawahan mereka. Saling hinaan mereka sudah menjadi hal biasa yang terjadi setiap pagi. Faktanya, bawahan Sun Ergo bahkan tidak menunggu untuk memulai konflik. Banyak bawahan yang pandai dan fasih menyerang balik tanpa jejak kesopanan.
Apakah kamu tahu hewan apa yang paling bodoh dari semuanya? Beruang. Beruang mana yang paling bodoh? Beruang hitam tanpa keraguan. Ketika beruang hitam awalnya mendengar bawahannya sendiri mengejek pihak lain, wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. Namun, wajahnya yang gembira menjadi gelap setelah mendengar kata-kata ini. Sun Ergo mulai tersenyum. Senang, dia menepuk pundak beberapa bawahan untuk lebih mendorong mereka. Bawahan beruang hitam tidak mau kalah. Mereka yang berada di pihak Sun Ergo juga tidak sopan. Banyak kata-kata kotor menyembur keluar dari kedua sisi. Setiap orang menjadi kakek tua satu sama lain, dan tidak ada pihak yang takut satu sama lain. Tentu saja, konflik di dermaga tidak enak didengar. Segala jenis ketidaknyamanan vulgar dipertukarkan. Sebagai pemimpin geng masing-masing, Sun Ergo dan beruang hitam dengan dingin saling berpandangan. Karena mereka adalah orang-orang dengan status, mereka secara alami tidak dapat bergabung dalam keributan yang kasar dan suka bertengkar. Saat mulut dan lidah kedua belah pihak akan mengering, air liur tiba-tiba berceceran. Salah satu bawahan Sun Ergo berteriak ketakutan, sebuah perahu mendekat. Kata-kata ini membangunkan hampir 100 bawahan beruang hitam yang mengutuk, yang semuanya terengah-engah karena terkejut. Mereka semua berhenti membuat keributan dan segera mengalihkan pandangan mereka ke tepi sungai. Bagaimanapun, perak putih yang bersinar jauh lebih menarik daripada kesenangan verbal yang sekilas. Namun, ketika kelompok beruang hitam melihat ke arah perahu di dermaga, mereka agak kecewa. Itu hanya perahu datar kecil. Paling-paling itu hanya akan memiliki 3 hingga 5 pelanggan pedagang, yang sama sekali bukan bisnis dalam jumlah besar. Hal ini tidak mengherankan, mengingat dermaga ini sudah lapuk dan kecil. Apalagi lokasinya jauh dari kota. Dalam keadaan seperti ini, wajar saja jika tidak ada kapal besar yang datang ke sini. Namun, selama musim puncak untuk perdagangan dan perdagangan, dermaga lain tidak akan memiliki ruang untuk kapal besar, jadi pedagang tidak punya pilihan selain turun di sini. Setelah perahu kecil ini berhenti di dermaga, 2 orang turun dari kapal. Yang satu tampak seperti anak muda biasa berusia sekitar 17 hingga 18 tahun. Yang lain adalah seorang pria besar setidaknya 2 kepala lebih tinggi dari orang biasa. Anak muda itu mengenakan pakaian biru biasa, dan seekor burung kuning kecil bertengger di bahunya. Tepat saat dia turun dari kapal, dia melihat sekeliling. Dia memiliki penampilan seorang penduduk desa yang telah memasuki kota untuk pertama kalinya. Pria besar itu mengenakan gaun hijau dan mantel di atas kepalanya. Penampilan wajahnya tidak jelas karena dia mengenakan pakaiannya dengan cara yang aneh. Pria besar itu mengikuti di belakang anak muda itu, menolak untuk jatuh bahkan 1 langkah di belakang. Berdasarkan penampilannya, sepertinya dia adalah seorang pelayan. Pria besar dan anak muda itu sebenarnya adalah Han Li dan Jiwa Bengkok. Mereka telah melakukan perjalanan di jalan selama 3 bulan berturut-turut sebelum tiba di tanah air Dr. Mo. Bersambung ke chapter 101. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.